Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Husnia dari Universitas Airlangga Surabaya, Prodi Ilmu Politik, NIM 072011333021 dari kelompok 13 mata kuliah pengantar antropologi, di mana saya akan menjelaskan mengenai project based learning mata kuliah pengantar antropologi dengan tema ruang lingkup dan konsep dasar antropologi dengan topik yakni perubahan kebudayaan dan masyarakat, serta judul yang saya angkat pada makalah serta video kali ini yakni analisis asimilasi budaya Madura terhadap budaya pendatang di Desa Gunung Tenggu, Kabupaten Lumajang, di mana tujuan pembuatan tugas ini yakni untuk kepentingan studi pengantar antropologi dan untuk memahami semakin jauh lagi mengenai asimilasi budaya ini. Metode yang digunakan untuk membahas mengenai analisis asimilasi budaya Madura terhadap budaya pendatang di Desa Gunung Tenggu, Kabupaten Lumajang ini yakni menggunakan metode kualitatif. Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi, yang nantinya akan membentuk sebuah kelompok-kelompok sendiri. Seiring perkembangan zaman, otomatis diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Akan tetapi, manusia masih tetap membutuhkan manusia lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam proses interaksi ini tentunya akan menimbulkan yang namanya suatu nilai, suatu norma yang disepakati bersama dalam suatu tempat maupun wilayah yang nantinya akan diikuti atau ditempati oleh kelompok tersebut. Menurut Martono Nanang dan Kamanto Sunanto pada tahun 2011 bukunya menegaskan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak akan mengalami yang namanya perubahan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa manusia akan mengalami yang namanya perubahan, baik itu perubahan secara sosialnya maupun secara kebudayaannya. Dalam hal ini tentunya akan ada yang namanya faktor-faktor pendorong maupun faktor-faktor penghambat, yang dimana hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor secara internal maupun faktor secara eksternal. Menurut Dr. Andas Syarifur Rahman serta Dr. Anda Eli M. Setiadi pada buku halaman 101 tahun 2000, beliau menjelaskan mengenai faktor pendorong serta faktor penghambat dari perubahan kebudayaan, di mana faktor pendorongnya ada faktor secara internal maupun secara eksternal, di mana faktor pendorong akan adanya perubahan kebudayaan berdasarkan faktor eksternal. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada difusi, yang ketiga ada penetrasi, yang keempat ada invasi, yang kelima ada asimilasi, dan yang keenam adanya hibridasi. Serta untuk faktor internalnya, yang pertama adanya sistem pendidikan yang semakin maju, yang kedua adanya sikap saling toleransi, yang ketiga adanya sikap saling keterbukaan dalam masyarakat, yang keempat adanya menghargai karya orang lain. Selain dari faktor pendorong perubahan kebudayaan tersebut, otomatis ada yang namanya faktor penghambat dari perubahan kebudayaan tersebut. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama kurangnya hubungan terhadap masyarakat lain maupun kebudayaan lain. Yang kedua, pendidikan yang masih tertinggal. Yang ketiga, adanya masyarakat yang masih bersifat tradisional. Yang keempat,
adanya vested interest yang dimana itu merupakan kepentingan yang tertanam secara kuat. Yang kelima, adanya rasa takut integrasi kebudayaan akan tergoyahkan. Yang keenam, adanya prasangka buruk terhadap unsur kebudayaan asing yang akan masuk. Yang ketujuh, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Menurut Dr. Andas Syarifur Rahman serta Dr. Anda Eli M. Setiadi pada buku halaman 101 tahun 2000, beliau menjelaskan mengenai faktor pendorong serta faktor penghambat dari perubahan kebudayaan, di mana faktor pendorongnya ada faktor secara internal maupun secara eksternal, di mana faktor pendorong akan adanya perubahan kebudayaan berdasarkan faktor eksternal. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada difusi, yang ketiga ada penetrasi, yang keempat ada invasi, yang kelima ada asimilasi, dan yang keenam adanya hibridasi. Serta untuk faktor internalnya, yang pertama adanya sistem pendidikan yang semakin maju, yang kedua adanya sikap saling toleransi, yang ketiga adanya sikap saling keterbukaan dalam masyarakat, yang keempat adanya menghargai karya orang lain. Selain dari faktor pendorong perubahan kebudayaan tersebut, otomatis ada yang namanya faktor penghambat dari perubahan kebudayaan tersebut. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya hubungan terhadap masyarakat lain maupun kebudayaan lain. Yang kedua, pendidikan yang masih tertinggal. Yang ketiga, adanya masyarakat yang masih bersifat tradisional. Yang keempat, adanya vested interest yang dimana itu merupakan kepentingan yang tertanam secara kuat. Yang kelima, adanya rasa takut integrasi kebudayaan akan tergoyahkan. Yang keenam, adanya prasangka buruk terhadap unsur kebudayaan asing yang akan masuk. Yang ketujuh, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Setelah diulas tadi mengenai faktor-faktor perubahan budaya, salah satunya asimilasi, di mana kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai asimilasi itu sendiri, di mana mengutip buku dari Pak Harsojo tahun 1967 halaman 191, di mana beliau menegaskan bahwa asimilasi budaya itu yakni suatu proses yang ditandai dengan adanya makin berkurangnya perbedaan-perbedaan antara individu-individu maupun antar kelompok dari segi sikap, dari segi proses dan tujuan yang sama, di mana adanya asimilasi ini bisa dikatakan merupakan suatu pemersatu antara kebudayaan yang berbeda, yakni dua kebudayaan yang berbeda, dan akan menjadi suatu kelompok maupun menjadi suatu kebudayaan yang baru. Menurut Taufan Muhammad dan ini Aryani Suwita pada tahun 2016 halaman 78, beliau menjelaskan mengenai proses-proses asimilasi itu bisa terjadi ataupun terlaksana apabila yang pertama adanya kebudayaan yang berbeda di antara kelompok-kelompok dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, adanya interaksi dan saling berkomunikasi dalam kurun waktu yang lama maupun cepat, hingga membuat dua kebudayaan berbeda itu dalam kelompok masyarakat akan menyesuaikan diri sendiri dan berubah. Di Indonesia sendiri
kaya akan suku bangsa dengan keanekaragaman kebudayaan yang berbeda-beda. Ketika proses asimilasi itu akan terjadi, akan pula berbeda cara penerimaannya. Ada yang ketika proses asimilasi itu menerima dengan baik sehingga menjadi faktor pendorong asimilasi itu sendiri, dan ada pun yang menghambat, yang membuat proses asimilasi itu sendiri menjadi terhambat. Menurut Taufan Muhammad dan ini Aryani Suwita, pada tahun 2016 halaman 78, beliau menjelaskan mengenai proses-proses asimilasi itu bisa terjadi ataupun terlaksana apabila yang pertama adanya kebudayaan yang berbeda di antara kelompok-kelompok dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, adanya interaksi dan saling berkomunikasi dalam kurun waktu yang lama maupun cepat hingga membuat dua kebudayaan berbeda itu dalam kelompok masyarakat akan menyesuaikan diri sendiri dan berubah. Di Indonesia sendiri, kaya akan suku bangsa dengan keanekaragaman kebudayaan yang berbeda-beda. Ketika proses asimilasi itu akan terjadi, akan pula berbeda cara penerimaannya. Ada yang ketika proses asimilasi itu menerima dengan baik sehingga menjadi faktor pendorong asimilasi itu sendiri, dan ada pun yang menghambat, yang membuat proses asimilasi itu sendiri menjadi terhambat. Mengutip karya Abdullah tahun 2011 pada halaman 212 sampai 213 tentang proses asimilasi itu sendiri apabila bisa lancar memiliki beberapa faktor. Yang pertama, adanya toleransi antar kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap saling menghargai terhadap hadirnya orang asing serta kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama. Yang keenam, terjadinya perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Sudah dijelaskan mengenai faktor pendorong ataupun faktor yang bisa memperlancar asimilasi. Tentunya ada yang namanya faktor penghambat dari proses asimilasi ini sendiri, yakni yang pertama adanya letak geografis yang terisolasi. Yang kedua, adanya rendahnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. Yang ketiga, adanya ketakutan tentang kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap superior yang menilai tinggi kebudayaan sendiri. Jadi, kebudayaan lain dinilai rendah. Yang kelima, perasaan in group yang kuat. Yang keenam, adanya perbedaan ciri yang sangat mencolok. Yang ketujuh, adanya perbedaan kepentingan. Di dalam asimilasi tentunya membutuhkan yang namanya konsepsi kebudayaan universal. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Prof. Dr. Kuncharaningrat pada tahun 2009 halaman 165 bahwa unsur pokok kebudayaan yang ada di Indonesia itu ada 7, di mana yang pertama yakni bahasa, kedua sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem mata pencarian
hidup. Yang keenam ada sistem religi serta adanya kesenian. Secara singkat, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Gunung Tenguk, Kabupaten Lumajang, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dalam unsur peralatan dan perlengkapan hidup, dalam hal ini prosesnya dibatasi dengan pakaian serta transportasi warganya saja. Dari hasil penelitian setelah melakukan wawancara, dapat disimpulkan pakaian yang mereka kenakan bahwa mereka itu mengalami asimilasi karena cenderung memakai baju khas dari suku bangsa tersebut, yakni suku Madura dengan odeng khasnya, serta suku Jawa dengan pakaian kebaya serta batiknya. Terus untuk yang kedua, dalam unsur mata pencarian serta sistem ekonomi, dalam hal ini dibatasi dalam pekerjaan serta makanan, di mana dalam makanannya mereka itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri, akan tetapi mengalami asimilasi agar dapat dinikmati semua kalangan yang ada di wilayah tersebut. Serta untuk pekerjaannya sendiri telah mengalami atau terjadinya proses pembauran ataupun asimilasi akibat adanya persaingan secara sehat, keterbukaan peluang kerja, serta adanya kesempatan pekerjaan. Yang ketiga, yakni organisasi sosial. Dalam hal ini dibatasi hanya dengan posyandu maupun koperasi desa, di mana mereka itu memiliki keterbukaan serta kesempatan dalam mendapatkan pelayanan yang sama, tidak dibedakan dari suku bangsa mana, dari agama mana, maka pelayanannya beda, itu tidak ada. Tetapi di sana itu pelayanannya semuanya sama, tidak memandang suku bangsa maupun agama. Untuk yang keempat, yakni faktor pendorong adanya asimilasi di Desa Gunung Tenguk, yakni sikap saling toleransi antara suku bangsa maupun agama mereka itu sangat-sangat kuat, serta adanya yang namanya perkawinan campuran. Untuk yang kelima, faktor penghambat dari asimilasi di atas kan sudah dijelaskan kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. Akan tetapi menurut mereka sepakat mengatakan tidak, karena pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, melainkan pada saat berinteraksi bisa belajar tentang kebudayaan mereka. Meskipun pendidikan di sana itu sebagian besar hanya SMP ataupun SMA, bahkan tidak sedikit lulusan SD, akan tetapi mengenai pengetahuan budaya selain dari suku bangsa mereka itu paham, yakni dengan cara berinteraksi, ketemu setiap hari, serta berkomunikasi dengan beda suku bangsa itu juga sama saja belajar. Yang keenam, adanya untuk perbedaan kepercayaan agama, dalam hal ini tuh menjadi faktor penghambat asimilasi melalui pernikahan, karena bagi suku bangsa Madura maupun suku bangsa Jawa yang ada di Desa Gunung Tenguk tersebut, mereka itu sepakat bahwa menikah itu harus seiman dan seagama. Akan tetapi apabila selain dari pernikahan tersebut, mereka itu tetap toleransi, mereka tetap berinteraksi dengan berbeda suku bangsa maupun agama, itu masih tetap. Yang ketiga, yakni organisasi sosial. Dalam hal ini dibatasi hanya dengan posyandu maupun koperasi desa, di mana mereka itu memiliki keterbukaan serta kesempatan dalam mendapatkan pelayanan yang sama, tidak dibedakan dari suku bangsa mana, dari agama mana, maka pelayanannya beda, itu tidak ada. Tetapi di sana itu pelayanannya
semuanya sama, tidak memandang suku bangsa maupun agama. Untuk yang keempat yakni faktor pendorong adanya asimilasi di Desa Gunung Tenggu, yakni sikap saling toleransi antara suku bangsa maupun agama mereka itu sangat-sangat kuat, serta adanya yang namanya perkawinan campuran. Untuk yang kelima, faktor penghambat dari asimilasi di atas kan sudah dijelaskan kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan lain. Akan tetapi menurut mereka sepakat mengatakan tidak, karena pengetahuan itu tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, melainkan pada saat berinteraksi bisa belajar tentang kebudayaan mereka. Meskipun pendidikan di sana itu sebagian besar hanya SMP ataupun SMA, bahkan tidak sedikit lulusan SD, akan tetapi mengenai pengetahuan budaya selain dari suku bangsa mereka itu paham, yakni dengan cara berinteraksi, ketemu setiap hari, serta berkomunikasi dengan beda suku bangsa itu juga sama saja belajar. Yang keenam, adanya untuk perbedaan kepercayaan agama dalam hal ini tuh menjadi faktor penghambat asimilasi melalui pernikahan, karena bagi suku bangsa Madura maupun suku bangsa Jawa yang ada di Desa Gunung Tenggu tersebut, mereka itu sepakat bahwa menikah itu harus seiman dan seagama. Akan tetapi apabila selain dari pernikahan tersebut, mereka itu tetap toleransi, mereka tetap berinteraksi dengan berbeda suku bangsa maupun agama, itu masih tetap. Kesimpulan dari materi kali ini yakni bahwa untuk unsur peralatan serta perlengkapan hidup, dalam hal ini transportasi, telah mengalami pembauran, dapat dilihat dari cara mereka berpakaian serta aspek-aspek identitas kendaraan yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka dengan menggunakan identitas kendaraan sesuai dari wilayah yang ditempatinya. Untuk makanan serta mata pencaharian mengalami pembauran juga, hal ini bisa dirasakan dan dikonsumsi oleh semua orang di wilayah tersebut. Untuk unsur organisasi sosial, mereka sangat toleransi serta mereka sangat keterbukaan dalam mendapatkan pelayanan yang sama, serta faktor penghambat asimilasi seperti yang sudah dikatakan tadi, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara yang diolah tersebut mengatakan bahwa rendahnya pendidikan yang menjadi faktor penghambat asimilasi ini merupakan bisa dikatakan tidak benar untuk wilayah di Desa Gunung Tenggu, Kabupaten Lumajang ini. Kesimpulan dari materi kali ini yakni bahwa untuk unsur peralatan serta perlengkapan hidup, dalam hal ini transportasi, telah mengalami pembauran, dapat dilihat dari cara mereka berpakaian serta aspek-aspek identitas kendaraan yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka dengan menggunakan identitas kendaraan sesuai dari wilayah yang ditempatinya. Untuk makanan serta mata pencaharian mengalami pembauran juga, hal ini bisa dirasakan dan dikonsumsi oleh semua orang di wilayah tersebut.
untuk unsur organisasi sosial, mereka sangat toleransi serta mereka sangat keterbukaan dalam mendapatkan pelayanan yang sama, serta faktor penghambat asimilasi seperti yang sudah dikatakan tadi, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara yang diolah tersebut mengatakan bahwa rendahnya pendidikan yang menjadi faktor penghambat asimilasi ini merupakan bisa dikatakan tidak benar untuk wilayah di Desa Gunung Tenggu, Kabupaten Lumajang ini.